Sejak tahun 95, para tukang perahu Mandar dan para pelaut itu bekerja sama bagaimana menemukan perahu sandek yang cepat, karena ini diperlombakan. Nah, nanti pada awal milenium ditemukan perahu sandek itu ya desainnya sepanjang sekitar 12 meter dan lebih pendek. Nah, itu tambah cepat, apalagi layarnya kan besar sekali. Nah, itu harus dikemudikan oleh paling tidak 8 orang karena ada yang timbang, ada yang mengemudikan. Nah, di lomba perahu sandek itu ada yang timbang, karena kalau tidak ada yang timbang di situ, perahunya akan terbalik. Jadi misalnya ini didorong oleh angin, harus ada yang berdiri di sini. Nah, itu makanya salah satu daya tarik sandek race itu adalah itu ada atraksinya. Jadi seperti sirkus. Ya lebih gampangnya itu seperti Tarzan, karena para pelaut Mandar itu ya berlompatan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu sangat berbahaya. Makanya lomba perahu sandek itu ya adalah lomba perahu layar tercepat, terkeras, dan terjauh di dunia. Itu masalahnya perahu, kalau misalnya perahu lomba. Banyak sekali pantangannya. Perintangan banyak. Pertama-tama kita membuat perahu, kita mengutamakan agak ringan. Itu kalau ringan perahu harus bagus sayapnya, semua peralatan. Nah, itu risikonya. Jadi itu perahu Pak bukan kayak rumah, tidak seperti rumah yang sudah berdiri kan sudah selesai kalau rumah. Tapi kalau perahu itu harus mengadakan dulu pengecekan, pengetesan sampai 1 minggu lah, begitu. Begitu habis dibenahi, kita kasih lari lagi. Sesudah lari, pokoknya ada lagi kekurangan, dibongkar lagi kayak tiangnya toh. Jadi setelah itu dites lagi sampai sebagus-bagusnya, gitu Pak. Jadi ini perahu ini pokoknya agak, maksudnya agak bagus semua. Ini krunya tidak bagus, itu juga banyak risikonya, karena biar bagus perahu kalau yang bawa ini awaknya tidak bagus, maksudnya kekurangan pengalaman apa semua yang lain-lain toh. Nah, itu Pak kurang tidak anu juga. Nah, jadi itu perahu Pak kalau bisa juara 1 Pak. Bagus perahunya, bagus krunya, dan juga ada rezeki dikasih sama Allah. Nah, itulah baru bisa juara 1. Pandang saya tentang perahu sandek saat ini itu mubazir jika perahu sandek hanya sekedar event tahunan. Mestinya sandek saat ini kita kembali ke era-era ke belakang sebelum perahu sandek itu terlalu dilombakan. Garis bawahi terlalu dilombakan. Ketika perahu sandek dalam sejarahnya menjadi sebagai alat transportasi untuk perdagangan, menjadi alat transportasi atau pencaharian utama bagi para nelayan Mandar untuk berhari-hari bahkan berminggu-minggu di laut. Di sana mereka memasak, mereka di sana berkegiatan dalam kehidupannya, seperti mereka hidup di laut. Sehingga kalau kita jauh ke belakang dengan fungsi sandek yang seperti dulu ketika dia berada pada istilahnya motanga, kita bawa pada saat ini, maka itu mungkin, itu saya yakin, bukan hanya sekedar mungkin, saya yakin sekali itu akan lebih melestarikan budaya kita di Sulawesi Barat ini dalam fungsi perahu sandek itu sendiri. Yang penting adalah di balik sandek itu adalah ada kreativitas. Itu yang harus dipahami orang-orang Mandar, bahwa yang harus kita ambil dari sandek itu ya kreativitasnya, bukan sandeknya sebagai benda, karena cepat atau lambat itu ya sandek itu akan punah. Mengapa sandek lahir itu? Karena ada kreativitas di situ. Itu adalah cerminan pelaut-pelaut, khususnya tukang-tukang perahu itu, bahwa mereka berhasil menciptakan sandek. Dan menurut orang-orang antropolog, sandek ini adalah puncak evolusi perahu bercadik di dunia. Jadi itu yang harus kita perhatikan, bahwa sandek itu adalah simbol kreativitas orang Mandar. Saudara, kehidupan laut tidak terlepas dari ciri kerasnya hidup. Ini sudah menjadi makanan sehari-hari nelayan Mandar ketika melaut.
Ya, dan Lopi Sandek yang sudah mendunia itu sejatinya menawarkan semangat bahwa masyarakat yang ada di Tanah Mandar telah mewarisi ketajaman hati yang bersih. Seperti halnya Lopi Sandek yang berdiri kokoh berwarna putih dan bercadik membelah lautan. Nah, saudara, sampai di sini kebersamaan kita. Tak kalai di Sombalang, dotai lele lupuh. Sekali layar terkembang, pantang biduk surut ke laut. Sampai jumpa.